Setiap perjalanan selalu punya cerita. Dan kali ini, roda kami berputar menuju tempat yang katanya surga kecil di lereng Merbabu. Di tengah sejuknya lereng Merbabu, tersembunyi dua permata yang tak hanya indah, tapi juga menenangkan. Kita akan menyusuri sebuah kampung penuh warna dan kehidupan, dan melanjutkan ke tempat di mana langit terasa lebih dekat. Ini bukan sekedar perjalanan wisata, ini adalah perjalanan merasakan makna sederhana, tumbuh, dan tenang. Di bawah megahnya Gunung Merbabu, tersimpan dua permata tersembunyi. Bukan hanya destinasi, tapi juga pengalaman yang penuh warna dan kehangatan. Namun juga tenang, sejuk, dan membawa kita lebih dekat dengan langit. Inilah kisah dari Kampung Bunga, Dusun Dukuh dan Wisata Alam Chuntel. Menanjak sedikit dari Kampung Bunga, kita disambut hamparan pinus, hawa dingin, dan sunyi yang menyembuhkan. Inilah Chuntel, lereng utara Merbabu yang memesona. Di tempat ini, waktu seperti berjalan pelan. Udara terasa murni. Langit begitu dekat, dan suara manusia kalah oleh nyanyian alam. Chuntel bukan sekedar base camp pendaki. Ini adalah tempat untuk merayakan hening. Kamu bisa camping dengan tenda sendiri, atau memesan glamping, lengkap dengan fasilitas nyaman dan view gunung. Glamping di sini bukan sekedar menginap, tapi juga tentang mengalami hidup tanpa bising, mengalami makan tanpa buru-buru, mengalami kebahagiaan dari hal sederhana. Semakin ke atas, jalannya makin berliku, tanjakan demi tanjakan datang silih berganti. Beberapa tikungan bahkan begitu tajam, membuat kendaraan harus berjalan pelan sambil menjaga kestabilan. Di sisi kiri dan kanan, jurang dan tebing bergantian memperlihatkan keindahan alam pegunungan yang masih alami. Rasa lelah dan tegang itu perlahan-lahan hilang, tergantikan oleh pemandangan luar biasa. Terlihat dari kejauhan, garis gunung menjulang, dan langit biru bersih menggantung tepat di atas kepala. Terasa seperti sebuah gerbang menuju dunia lain. Dusun Chuntel memang berada di ketinggian, tapi perjalanannya mengajarkan bahwa keindahan sejati seringkali harus diperjuangkan. Dan ketika akhirnya tiba di Dusun Chuntel, semua rasa lelah seketika terbayar. Udaranya segar, suasananya damai, dan pemandangannya tak ada duanya. Hai guys, kita mau mendaki Gunung Merbabu. Pandangan mata tak pernah kehabisan keajaiban. Terlihat Gunung Andong yang anggun. Meskipun tidak setinggi Merbabu, Andong punya daya tarik tersendiri. Puncaknya kerap diselimuti awan putih, dan bentuknya yang membulat terlihat sangat kontras di antara perbukitan hijau. Lebih jauh lagi, berdiri Gunung Telomoyo dan Gunung Sumbing di kejauhan. Saat cuaca cerah, mereka tampak begitu jelas, seperti lukisan alam yang dibingkai oleh langit biru dan udara pegunungan yang segar. Bahkan, jika beruntung, siluet Gunung Sindoro pun ikut terlihat menambah daftar gunung yang bisa disaksikan hanya dari satu titik, Dusun Chuntel.
Pagi hari adalah saat terbaik ketika cahaya keemasan menerpa pucuk-pucuk pohon, dan gunung-gunung itu seolah bangkit perlahan dari tidur panjangnya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kabut yang turun dari puncak. Di sini, segalanya terasa lebih dekat dengan langit. Dusun Cuntel bukan hanya gerbang menuju pendakian, tapi juga jendela alam yang memperlihatkan megahnya gugusan gunung-gunung di Pulau Jawa. Tempat di mana mata dimanjakan, hati ditenangkan, dan jiwa diajak untuk bersyukur. Setelah menempuh perjalanan panjang dan tanjakan yang tak biasa, tibalah kami di satu tempat yang menyuguhkan ketenangan. Merbabu View, sebuah tempat makan sederhana di kaki gunung, tapi rasa dan suasananya luar biasa. Di sini, menikmati makanan bukan sekedar mengisi perut, tapi sebuah pengalaman di mana rasa bertemu panorama. Di tengah suasana yang tenang ini, hadir sahabat sederhana yang menghangatkan momen. Ada pisang goreng, ada tempe mendoan, dan susu hangat. Pisang goreng disajikan hangat, kulitnya renyah, bagian dalamnya lembut dan manis alami. Saat digigit, terasa kontras antara tekstur dan rasa, membuat mulut tak ingin berhenti. Lalu, tempe mendoan, tipis, gurih, dengan aroma bawang dan daun kuca yang khas, dicocol ke sambal kecap yang pedas manis. Setiap potongannya seolah membawa kenangan masa kecil di rumah nenek. Dan yang terakhir, segelas susu hangat, mengepul pelan. Disajikan tanpa banyak basa-basi, tapi kehangatannya langsung terasa di dada. Diminum pelan-pelan, sambil memandang panorama alam yang istimewa. Setelah menapaki jalan menanjak dan menikmati panorama pegunungan yang menawan, kami singgah sejenak di sebuah tempat yang hangat dan bersahaja. Resto Omah Kembang. Dari luar, bangunannya seperti rumah-rumah Jawa Tempo dulu, dinding kayu, jendela besar, dan taman kecil penuh bunga warna-warni. Semuanya dirancang bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga untuk menenangkan jiwa. Langkah kaki menyusuri jalan yang rapi, disambut aroma masakan rumahan, dan alunan musik gamelan yang pelan terdengar dari kejauhan. Suasananya akrab, seperti pulang ke rumah sendiri. Saat sampai di depan resto, kami disambut dengan ramah, dan kemudian diantarkan menuju meja yang kami inginkan. Di meja, tersaji buku dengan beragam menu. Di balik suasana klasik dan tenangnya Omah Kembang, tersimpan berbagai rasa khas rumahan yang siap memanjakan lidah. Menu-menunya bukan sekedar makanan, tapi juga bermakna cerita tentang tradisi, kehangatan, dan cinta yang diracik dalam setiap sajian. Ada pula menu tradisional hingga menu western. Di sini, makan bukan hanya soal rasa, tapi tentang suasana, tentang kenangan, tentang pulang, walau hanya untuk sesaat. Salah satu menu favorit di sini adalah kue tiao. Sekilas mungkin terlihat biasa, tapi kita tahu, ini bukan kue tiao sembarangan. Tekstur kue tiaonya lembut, namun kenyal. Sayuran segar, potongan daging ayam, dan udang berpadu dalam bumbu gurih manis yang meresap sempurna. Ada juga menu nasi goreng spesial, dibuat dari beras pilihan yang pulen. Nasi digoreng dengan bumbu rahasia khas Omah Kembang yang sederhana, namun penuh rasa. Nah, ini menu western. Ini bukan sekedar roti isi daging. Ini adalah perpaduan rasa yang hebat. Patty-nya tebal, juicy, dan dimasak sempurna dipadu selada segar, tomat, dan saus racikan sendiri. Saatnya kita santap kue tiaonya. Rasanya hangat, nikmat. Saat suapan pertama masuk ke mulut, ada rasa gurih yang dalam, dan pas sekali disantap di udara dingin.
pegunungan. Ini bukan cuma makan, ini pengalaman. Setiap suapan membawa sensasi comfort food yang bikin ingin kembali lagi. Selanjutnya, kita ke kebun. Tapi bukan buat kerja rodi, tapi buat hal yang manis-manis, yaitu metik stroberi langsung dari pohonnya. Udaranya sejuk, anginnya pelan, dan suasananya tenang banget. Ini kegiatan cocok buat semua umur, dari bocil sampai bapak-bapak yang biasanya cuma metikin remote TV. Perjalanan menuju kebunnya aja udah menyenangkan. Jalan setapak, udara sejuk, pemandangan hijau sejauh mata memandang. Belum memetik aja, udah adem duluan hatinya. Akhirnya, sampai juga di kebun stroberinya. Tanda-tanda keberadaan stroberi mulai terasa. Ada papan petunjuk kalau kebunnya buka dan mulai terlihat hamparan tanaman stroberi. Sampai di kebun, kita dikasih keranjang kecil. Misi dimulai. Cari stroberi paling merah, paling manis. Ternyata mencari stroberi untuk diambil yang matang itu nggak semudah yang kita bayangkan loh. Tanaman stroberinya pendek-pendek, jadi siap-siap nunduk. Nggak ada yang bisa kelihatan elegan pas lagi metik stroberi. Semua pasti jongkok, nunduk, kadang kepentok daun. Tapi justru disitulah seninya. Ya, nggak tahu ini. Cuman dapat 4. Mana? Nih. Setelah menyusuri hamparan kebun stroberi yang begitu luas, ternyata masih banyak yang warnanya belum merah, alias stroberinya belum matang. Akhirnya, karena tidak dapat yang matang, kita keluar lagi dari kebun, lanjut ke pasar saja. Di sini, stroberinya nggak main-main. Buahnya besar-besar, warnanya merah menggoda, terlihat segar, dan yang paling asik, kita boleh icip-icip dulu. Harganya berbeda ya guys, antara stroberi yang sudah di-packing dengan yang kita milih sendiri. Gak cuma stroberi, sayur-sayuran di pasar Kopeng juga segar-segar semua. Langsung dari petani, baru dipetik pagi itu juga. Wortelnya gendut-gendut, kolnya montok, brokolinya hijau sempurna, serasa belanja di dapurnya alam. Suasananya hangat, meskipun udaranya dingin. Pasarnya nggak besar, tapi penuh keramahan. Sambil belanja, bisa ngobrol-ngobrol sama pedagang. Belanja di sini tuh rasanya puas, barangnya segar, harganya bersahabat, dan suasananya bikin betah. Dari segarnya Pasar Kopeng, kita lanjutkan perjalanan menuju Singkong D9 Salatiga. Di salah satu sudut Salatiga yang adem dan bersahabat, tersembunyi tempat sederhana yang menyimpan kenangan rasa. Namanya Singkong D9. Tempat ini nggak besar, tapi kalau soal rasa, nggak main-main. Singkong di sini bukan sekadar camilan, tapi karya seni yang bisa bikin lidah kangen balik lagi.
Singkong D9 ini cocok buat semua suasana. Mau nongkrong sore, nyemil habis hujan, atau bawa keluarga buat jajanan nostalgia. Semuanya pas. Tempatnya juga nyaman, bersih, dan punya vibes rumahan yang bikin betah. Kadang malah bikin pengen rebahan habis makan. Selain makan di tempat, bisa juga bungkus buat oleh-oleh. Biasanya baru mau bungkus 2 kotak, jadi 4. Karena pas dicoba 1, yang lain jadi ngiler semua. Akhirnya, perjalanan kita cukup sampai di sini dulu ya guys. Kita mau menikmati lezatnya singkong D9. Singkong D9 bukan sekadar jajanan. Dia adalah bukti bahwa hal sederhana bisa jadi luar biasa kalau dibuat dengan hati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.